Oke, shalom semuanya. Lambaikan tangan ke kamera. Anda berbahagia malam hari ini, penuh sukacita malam hari ini, amin. Shalom Kuari, terima kasih udah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk hadir. Makasih Ko. Ya malam ini kita bolos rapat dulu Ko ya. Kita PD dulu di sini Ko. Ya, jadi malam ini sebetulnya ada rapat BPPG, kita bolos berdua di sini. Kita tinggal Romawanto sendirian di sana. Oke, shalom semuanya teman-teman yang udah hadir di rumah. Jangan sungkan-sungkan untuk menyalakan kameranya supaya kita bisa sama-sama mentransfer energi positif kita. Amin. Ya kan? Jadi walaupun kita tidak bertemu tapi minimal dengan saling melihat wajah, saling bersuka cita, kita bisa ikut-ikut gembira begitu ya. Amin. Baik, saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau sama-sama masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan sorak-sorai, isi halamannya dengan penuh pujian. Amin. Kita mau bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkap syukur kita yang begitu dalam. Segenap hati nyatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sekali lagi, Dia girangkanku segenap hati. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita mau masuk hadirat Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka, girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami mau bersuka Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan boleh senantiasa izinkan kita di dalam setiap keterbatasan kita. Kita masih boleh untuk berkumpul, untuk bersekutu. Tuhan masih memberikan semangatnya dalam hati kita. Saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat tanda keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Walaupun kami bersekutu dari rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa urapan-Mu tetap hadir. Bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa tercurah bagi setiap kami. Sebab karena kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau bersatu hati, meletakkan setiap kekhawatiran kami, meletakkan setiap permasalahan kami, dan kami ingin fokuskan hati, pikiran kami untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan dan kekuatan dalam kehidupan kami.
Dan pada saat ini Tuhan, sungguh kami lemah tak berdaya tanpa-Mu. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah pengharapan kami. Dan hanya kepadamu kami boleh percaya. Hanya kepadamu kami boleh berlindung Tuhan. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi ungkap syukur kami yang begitu dalam untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati kami Tuhan yang menyatakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Segenap hati kami Tuhan, saat ini kami ingin arahkan hati kami kepadamu. Sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik untuk setiap pemeliharaan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau boleh senantiasa menjadi satu-satunya harapan dalam kehidupan kami. Engkau boleh menjadi satu-satunya pegangan hidup kami Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan, segenap hati kami, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Segenap hati kami nyatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Segenap hati kami Tuhan, kami menyatakan bahwa Engkau senantiasa kami puji, kami puja. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah kami, kepadamu ya Allahku. Kepadamu, kepadamu ya Allahku. Kami naikkan syukur kami Tuhan, serempak Tuhan saat ini juga, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, kesehatan yang Kau boleh berikan, keselamatan yang Kau boleh berikan dalam setiap perjalanan yang kami lewati setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau
benar Tuhan Yesus. Kami senantiasa bersyukur dalam kehidupan kami, sebab Engkau Allah kami Tuhan. Engkau Allah kami yang layak kami puja. Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Dan pada malam hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami ingin bertepuk tangan senantiasa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang baik, amin. Buat teman-teman yang merasa bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupannya, saya mau semua angkat tangannya ke atas. Angkat tangannya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus senantiasa tidak berkesudahan memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Sekali lagi, lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Justin, lambaikan tangan Justin. Karena kita mau senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Apapun masalah yang boleh kita alami, apapun masalah yang boleh saudara dan saya alami, kita mau senantiasa berserah penuh. Karena kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah mengenal waktu. Amin. Amin. Kita mau nyatakan dengan segenap hati lagu pujian ini sebagai ungkap syukur kita. Apapun yang ku alami, amin, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan. Seluruh hidup musim kan terus berganti. Penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu. Aman dalam, begitu sempurna Tuhan. Begitu sempurna kasih-Mu. Bawaku melangkah dengan kuat tangan-Ku. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan-Ku. Begitu sempurna kasih-Mu. Bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan-Ku. Segenap hati kita menyatakan bahwa apapun yang boleh kita alami, kita percaya bahwa di dalam semua itu ada kebaikan Tuhan. Amin. Kita menyatakan sekali lagi. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan. Seluruh hidup musim kan terus berganti. Penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu. Aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu. Bawaku melangkah dengan kuat tangan-Ku. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan-Ku. Begitu sempurna kasih-Mu. Bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan-Ku. Sekali lagi. Begitu sempurna kasih-Mu. Bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan-Ku. Begitu sempurna kasih-Mu. Bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapan-Ku. Karena Tuhan senantiasa adalah sumber pengharapan kita. Kita mau bertepuk tangan
tangan senantiasa buat kebaikan Tuhan. Amin. Di kita mau serukan di rumah masing-masing, kita teriakan haleluya. Haleluya. Teriakan haleluya sampai kedengaran tetangganya. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya kalau tetangga belum ngomel, kita jangan berhenti teriak. Amin. Kita menyatakan sama-sama bahwa Tuhan memilih kita senantiasa menjadi umat yang lebih dari pemenang. Segenap hati kita menyatakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita bangkitkan gerejanya. Bangkitkan gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, sebab Dia senantiasa bertahta dalam setiap puji-pujian umatnya. Segenap hati kita menyatakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis kita boleh kalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis kita mau kalahkan. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai buat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dengan sukacita surga pada malam hari ini di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu sungguh layak, sungguh pantas kita untuk menyembah Tuhan. Mengarahkan hati kita sepenuhnya lebih dalam lagi untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hanya Engkau Allah yang layak kami muliakan. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Dan pada malam hari ini segenap hati kami terarah kepadamu Bapa. Engkau Allah kami yang begitu bertahta di dalam kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa tiada Allah yang kami sembah selain daripada Engkau. Segenap hati kami Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta
lagi dalam diri kami. Engkau boleh senantiasa penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Kau yang bertata, yang bertata, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Oh, dimuliakan, Kau kami tinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Kau yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, lebih dahsyat lagi Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Yesus kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Inaya Ramanara Karaba, Inaya Ramanara Shirana, Inaya Ramanara, Inakatara Manara Sukiana Ramanara Katara Bara 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 Bara. Engkau yang kami muliakan Tuhan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Tiada Allah lain yang kami sembah selain Engkau. Yesus satu-satunya penolong dan penyelamat kami. Inaya rakatara bara 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 bara. Inaya ramanara katara bara siana. Oh anasi. Iana. Oh nakatara bara. Inaya ramanara katara bara 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 rasikiana ya ramanara. Inaya rana kurambara rasikiana ya ramanara tara. Oh anak katara bara bara ba. Inasikiana ya ramanara katara bara siana. Inaya ramanara katara bara 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 rasikiana ya ramanara katara bara sikiana. Inasikiana ya ramanara katara bara 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 da 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 sikiana ya ramanara katara bara. Inaya ramanara katara bara 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 rasikiana ya ramanara. Sikiana ya ramanara katara. Terima kasih Tuhan buat saat indah ini, di mana Engkau boleh hadir dalam hati kami masing-masing. Di dalam keheningan
Kau juga berbicara kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan. Tiada henti-hentinya kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap jamahan-Mu, untuk setiap lawatanmu saat ini. Terima kasih. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu, Kohari, kami percaya bahwa ini semua adalah kehendak-Mu. Ini semua adalah tuntunan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa mau memberkati Kohari, agar apapun yang boleh keluar daripadanya sungguh benar-benar boleh berarti buat setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap firman ini bisa menjadi benih yang baik dan boleh tumbuh dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Dan tentunya boleh berbuah dan buahnya itu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik Tuhan. Biarlah pada saat ini berfirmanlah dan kami akan mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, silakan Kohari. Oke, shalom Ya, semuanya ya. teman-teman. Suara saya jelas, kedengaran? Kedengeran. Jelas, ya. Aman. Oke. Makasih kok. Ya, shalom semua teman-teman. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 6, 41 sampai dengan 51. Kita akan baca bersama-sama ya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana dia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, shalom teman-teman semua, teman-teman PDYGB semua, senang sekali pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ari. Mungkin ada 1-2 mungkin yang belum kenal, salam kenal semuanya. Saya berparoki di Tabanan, di Paroki Santa Maria Immaculata Tabanan. Baik teman-teman, hari ini sebetulnya sebetulnya renungan yang harus kita renungkan pada hari Minggu ke depan sebenarnya sebuah perikop yang selalu kita baca, terutama sangat penting sekali tentang roti hidup, tentang bagaimana bahwa perayaan Ekaristi itu sungguh-sungguh adalah ada kehadiran nyata tubuh Yesus di sana. Tapi teman-teman, saya ingin memulai dengan sebuah cerita penelitian dari Amerika, dikatakan dalam Pew Research gitu ya, PEW Research di Amerika tahun 2019. Ternyata dari penelitian itu ada satu fakta yang mengejutkan sekali. Ternyata 70% umat Katolik Amerika tidak benar-benar percaya bahwa roti hidup yang ada dalam iman kita, bahwa dalam sakramen Ekaristi itu sungguh-sungguh tubuh Yesus yang kita makan. Dari 70% itu, 22% tahu tentang ajaran
kehadiran nyata Tuhan Yesus dalam tubuh Kristus itu, tapi tidak percaya. 43% berpikir bahwa itu, saya pikir itu hanya simbol. 4% mengaku nggak tahu apa-apa. Jadi hanya 28% yang yakin bahwa itu sungguh-sungguh tubuh Yesus. Sisanya tidak menjawab. Jadi sebagian besar, 43% berpikir bahwa tubuh Yesus yang kita sambut dalam Ekaristi itu adalah hanya simbolik saja. Justru sebagian besar umat Katolik Amerika lebih percaya doktrin yang sebenarnya doktrinnya teman-teman kita di Protestan. Itu hanya simbol saja, hanya simbol rohani, tidak sungguh-sungguh tubuhnya. Mungkin kita bisa bertanya buat sebagian dari kita, jangan-jangan saya juga sebagian besar dari 70% itu. Mudah-mudahan nggak ada. Saya rasa sih mungkin dalam PDYGHB nggak ada. Atau at least sebagian kecil aja ada sebuah keraguan kecil tentang kesungguhan kehadiran tubuh Yesus dalam perayaan Ekaristi. Mungkin ada. Karena saya percaya itu mungkin ada banyak hal. Misalnya saja sekitar kami memulai pelayanan dulu mungkin sekitar tahun 99 tahun 2000 bersama Cece Oja itu kakak saya. Cece Oja itu dulu pernah berpikir begini, saya sampai ingat sekali sampai sekarang. Dia bilang gini, iya waktu itu kebetulan ada seorang yang tidak menghormati tubuh Kristus, dia tuh kebetulan teman Protestan, terus dia kantongin, nggak dimakan gitu ininya, hosti itu nggak dimakan. Terus teman di luar itu mukulin, karena dianggap melecehkan. Terus waktu itu keluar, aduh jangan sampai mukulin, Oja ngomong gitu. Itu kan hanya simbol saja. Oja tuh yang ngomong begitu dulu, saya sampai ingat sampai sekarang. Terus kita meluruskan dia. Tapi itu seorang pelayan kadang-kadang masih berpikiran seperti itu. Jadi ada sungguh-sungguh suatu hal yang salah dalam hidup menggereja kita, terutama dalam katekesenya menurut saya. Padahal Konsili Vatikan kedua bilang, Ekaristi dan kehadiran Yesus dalam Ekaristi sebagai roti hidup adalah awal dan akhir dan puncak dari iman kita. Jadi ada masalah besar ketika kita tidak bisa memahami dan mengamini bacaan yang sedang kita renungkan pada hari ini. Rupanya masalah pastoral zaman sekarang, bukan sekarang saja, ternyata sejak zaman Yesus, tadi kita dengar di bacaan itu, kehadirannya sebagai roti hidup sudah menjadi suatu pokok yang cukup sulit. Baik, teman-teman semua, itu sebagai pembuka. Pertama-tama untuk memahami lebih dalam bacaan ini, renungan kita pada malam hari ini, kita perlu dulu mengerti arti mana bagi orang Israel. Arti mana, karena Yesus menggunakan mana itu sebagai suatu perbandingan yang nyata antara roti mana, roti surgawi yang dialami oleh orang Israel di padang gurun, dengan dirinya roti hidup, roti surga yang turun di dunia untuk dimakan. Mana itu buat kita mungkin hanya sebuah cerita roti yang luar biasa mujizatnya. Tapi bagi orang Israel ketika ngomong mana, ketika menyebut mana, itu adalah suatu cerita iman yang dahsyat yang luar biasa. Bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa memberi makan orang Israel di padang gurun. Buat mereka begitu menyebut mana, Tuhan itu yang menyelenggarakan. Itu turun-temurun buat mereka adalah sebuah dahsyatnya penyertaan Tuhan buat mereka semua. Diceritakan sejak mereka keluar dari Mesir, dipimpin Musa untuk lepas dari perbudakan. Sebuah metafora bahwa Mesir adalah hidup lama, adalah perbudakan dosa, kemudian mereka nyebrang laut. Turun laut seperti dibaptis, itu sebetulnya suatu analogi seperti dibaptis. Mereka masuk ke dalam air, kemudian mereka keluar dalam air, ada awan menaungi, ada Roh Kudus menaungi, sebenarnya suatu simbolik tentang pembaptisan orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Keluar dari air, mereka mendapati ternyata sebuah perjalanan yang panjang masih di depan, mengagetkan. Mungkin mereka melihat, mereka bersorak-sorai di pinggir pantai setelah menyeberang, terus kemudian mereka melihat pasukan Mesir tercerai-berai karena digulung ombak, mereka memuji Tuhan, tapi begitu mereka mengalihkan pandangannya, waduh, ternyata perjalanan masih panjang banget. Mereka berpikir sudah sampai pada keselamatan mereka, tapi ternyata belum. Mereka wajar saja kan, kalau mereka berharap begitu menyeberang ada tanah yang subur, ada perjalanan yang akan menyenangkan. Mungkin bagi mereka sudah berpikir bersorak-sorai, wah ini
Nanti di perjalanan di kanan kiri akan seperti taman di surga. Tinggal petik buah. Sana mungkin ada buah apel, ada buah buah kurma atau buah apapun yang mereka bayangkan. Mereka membayangkan karena mereka orang terpilih oleh Tuhan. Wajarlah mereka berpikir, wah pasti perjalanan akan menyenangkan. Ternyata tetot. Oh my God, mereka begitu melihat berbalik semuanya kering. Kering kerontang. Pasir semua. Tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan ternyata masih jauh sekali, masih panjang. Yang ada di antara Mesir, hidup lama mereka, sampai tanah perjanjian, apa yang ada adalah sebuah perjalanan yang susah, perjalanan yang sulit luar biasa. Padang gurun. 40 tahun mereka berkeliling di padang gurun sampai mereka akhirnya sampai pada tanah perjanjian. Elia dikatakan dalam bacaan pertama hari Minggu ini juga nanti dikatakan dia menyerah pada hari pertama di padang gurun ketika mendapat tugas dari Tuhan. Dia sudah bilang, aduh saya sudah mau mati aja. Dia tidur, kemudian dalam mimpi ternyata Tuhan menyelamatkan dia juga sama. Bangun-bangun, makan, ada roti di padang gurun. Ada roti, ada air. Terus kemudian dia tidur lagi habis makan, dibangunin lagi, bangun-bangun, makan. Kalau kamu nggak makan lagi sampai kamu kenyang, kamu nggak akan bisa melewati. Itulah Tuhan yang menyelamatkan umat Israel dan juga Elia. Bagi kita, refleksinya, tanah perjanjian itu bukan sekedar tanah, tapi sebuah simbol spiritual apa yang akan dapat kita dapatkan nanti ketika kita melewati ini, yaitu kehidupan yang abadi. Simbol perjalanan spiritual kita. Sama seperti Israel, perjalanannya di antara kita dibaptis sampai pada kita kesudahan nanti tidak akan mudah. Perjalanan yang panjang sekali. Kita meninggalkan di belakang hidup lama kita, tetapi kita belum sampai pada tanah janji. Waktu di antara ini, di antara kita meninggalkan hidup lama sampai pada kita sampai tanah perjanjian ini adalah waktu atau tempat pencobaan kita. Tempat pemurnian kita yang kadang-kadang tidak nyaman. Apa godaannya? Godaannya banyak. Paling sering adalah kita ingin kembali kepada hidup yang lama. Karena kita merasa kok hidup yang dalam Tuhan ternyata tidak mudah juga ya. Ingin kembali ke hidup yang lama. Sama seperti orang Israel setelah menggerutu, dikasih makan mana sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan, mereka komplain lagi sama Musa. Aduh makanan ini terus kita bosan, ngapain sih kita dibawa ke sini? Kami ini mending mati di padang gurun begini dengan makanan yang membosankan begini. Mending saya kembali ke Mesir. Dalam perbudakan, mati di sana, tapi paling enggak di sana ada kuah berisi daging katanya. Mereka merindukan itu, mereka merindukan perbudakan mereka. Karena mereka menyesal merasa Musa membawa mereka pada misi penyelamatan yang ternyata sangat sulit. Ini yang sering terjadi pada kita juga. Nah, teman-teman semua, apa yang dibutuhkan ketika orang Israel kelaparan? Makanan. Itulah yang diberikan oleh Tuhan mujizatnya, yaitu mana, roti dari surga, roti yang ternyata turun setiap hari, memberi mereka makan selama 40 tahun, sampai mereka masuk dari tanah perjanjian, dalam tanah perjanjian, baru mereka berhenti mendapat mana itu. Setiap hari. Jadi keajaiban mana, keajaiban mujizat roti, itu bagi mereka adalah luar biasa. Maka ketika sebelum perikop ini adalah Tuhan Yesus mengadakan mujizat, menggandakan roti, memberi makan 5.000 orang, peristiwa ini pasti menyebabkan buat mereka sebuah sebuah dejavu buat mereka. Ini seperti apa yang dialami oleh nenek moyang kita waktu diberi makan oleh Tuhan di padang gurun. Roti ajaib. Apa yang kita butuhkan dalam perjalanan spiritual kita sampai pada keabadian juga sama. Makanan. Kita butuh roti yang memberi hidup kekal. Kita butuh roti hidup. Kita butuh roti surga. Sekarang kita baca bacaan yang tadi kita baca. Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup. Nenek moyang telah makan roti di padang gurun dan mereka mati. Ini roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya tidak akan mati lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Yesus berkata, makanan yang kuberikan ini
akan memberimu daya tahan untuk perjalanan spiritual kita, untuk perjalanan rohani kita yang penuh cobaan dan kesulitan sampai nanti kita pada kehidupan yang kekal. Kita bisa membayangkan banyak orang yang merasa saya nggak perlu nggak perlu sambut tuh firman Tuhan aja cukup. Mungkin kalau saya membayangkannya apabila kita sedang mengadakan perjalanan yang sulit sekali berhari-hari, kita berpikir bisa kok, nggak usah bawa makanan. Saya merasa betapa absurdnya, betapa naifnya kita berpikir kalau kita bisa melewati sebuah perjalanan panjang tanpa makanan. Menurut saya kita tetap membutuhkan makanan surgawi kita. Lalu apa buktinya bahwa Yesus itu bukan cuman mengatakan sebuah kiasan waktu itu. Jangan-jangan 70% teman-teman Katolik Amerika itu benar kok, itu cuman simbolik aja. Ketika Yesus eksplisit membandingkan mana dengan dirinya sendiri, ya mulai timbul sungut kan di antara mereka. Ini masalah pastoral yang sama yang mereka alami. Pertama, turun dari surga dia Yesus menjadi mana dari surga dan turun dari surga. Dia ini kan anaknya Yusuf, anaknya Maria yang kita kenal. Terus kedua, dia sendiri roti, dagingnya dimakan. Ini menjadi hal yang berat, yang sulit banget buat banyak orang. Mungkin kalau kita sebagai orang Katolik, kita akan ngomong dengan mudah, itu kita tahu kok, nanti itu loh maksudnya, di Ekaristi, tubuh Yesus sungguh nyata di dalam perayaan Ekaristi, dalam hosti, nanti kita akan menyambutnya. Tapi kalau kita letakkan perspektif kita di dalam sepatu orang Israel ketika Yesus mewartakan ini, itu nggak hal yang mudah. Mereka mungkin berpikir, makan dirinya. Jadi, saya harus makan dia, harus kanibal ya. Itu menjadi hal yang sulit banget. Dan Yesus sudah menangkap kesulitan mereka. Melihat hubungan antara roti surga mana dengan roti surga, yaitu dirinya sendiri yang dia bilang sebagai roti hidup. Dia sudah mengetahui itu, Tuhan Yesus. Yesus tahu kata-kata ini sulit. Tapi buktinya Yesus tidak bergeming ketika orang Israel mulai menggerutu, mempertanyakan kata-katanya. Kalau misalnya Tuhan Yesus sedang hanya berbicara sebagai simbolis saja, perumpamaan saja, yang sering sekali Tuhan Yesus lakukan, pasti dia akan berkata, ya maksud saya bukan gitu, bukan kamu harus makan saya, enggak kok. Nah, dia akan jelaskan kembali. Tapi justru tidak. Yesus tidak bergeming sama sekali, dia malahan berkata, percaya, dengar, datang, percaya. Malahan ditekankan setelah di ujung perikop, makan dari dagingku. Ada sebuah cerminan sederhana yang selalu kita yakini bahwa Yesus itu tidak bicara sebagai simbolik dalam hal ini. Perjanjian lama di mana-mana digenapi dalam perjanjian baru. Semua mujizat di perjanjian lama pasti tidak akan lebih besar dari mujizat di perjanjian baru. Misalnya saja, Ishak yang hendak dikorbankan, kemudian Yesus sudah melihat ketulusan hati Abraham, kemudian dia tidak usah mengorbankan. Tapi di perjanjian baru, Yesus sendiri, Allah sendiri turun ke dunia dan disalibkan untuk menebus. Abraham menerima loh batu di atas gunung, Tuhan menuliskan hukumnya di atas batu, di dalam api, kemudian itu diberikan kepada manusia. Tetapi dalam Pentakosta, dalam perjanjian baru, manusia menerima hukum Tuhan, diukir dengan jari Tuhan di dalam daging, di dalam Roh Kudus. Allah hadir misalnya dalam perjanjian lama, dalam tabut perjanjian baru, tabut perjanjian yang dikatakan. Di atasnya ada roh, menyala-nyala sebagai tanda bahwa kehadiran Allah. Tapi dalam perjanjian baru, ada mujizat yang jauh lebih besar. Allah sendiri hadir dalam diri Yesus, di dalam diri Maria, sebagai tabut perjanjian baru. Dikatakan juga Roh Kudus turun di dalam diri Ibu Maria. Paus. Jadi, semua mujizat perjanjian lama tidak akan lebih besar daripada mujizat perjanjian baru. Kalau Tuhan beri mana, makanan asli roti, waktu di perjanjian lama, lalu kali ini Yesus hanya sedang melakukan perumpamaan, saya rasa enggak. Mujizat perjanjian lama adalah sebuah penggenapan yang selalu lebih besar ada di perjanjian baru. Bila di perjanjian lama Tuhan sungguh-sungguh beri roti untuk jaminan hidup orang Israel di padang gurun, demikian juga pastinya saat ini bukan hanya roti dalam segi spiritual saja, tapi sungguh-sungguh roti kehadiran Tuhan Yesus sungguh-sungguh benar ada. Teman-teman semua, itu adalah kerangka kita berpikir. Kita sekarang akan bisa mungkin masuk pada sebuah refleksi bersama yang mungkin sangat penting untuk kita refleksikan
Tentunya kalau bicara tentang perikop ini, perikop yang berat, yang banyak sisi teologisnya, saya sendiri juga merasa sangat berat sebetulnya mendapat tugas ini, karena kebetulan Felix kemarin bilang, bahwanya ini kok, waduh berat juga nih, mau meringankan itu sulit sekali. Tapi saya mencoba membuatnya menjadi sedikit relevan untuk teman-teman semua, dan juga untuk para keluarga muda. Yang pertama, refleksi saya begini, perjalanan hidup spiritual kita sampai pada kesudahan kadangkala susah. Nggak seperti drama Korea lah, yang kelihatannya selalu indah. Hidup pernikahan kita aja kan nggak seperti drama Korea kan, nggak selalu mudah, ada susahnya dalam ekonomi, ada susahnya dalam komunikasi, kadang-kadang berantem. Demikian juga hidup kita sehabis baptis. Kita justru tidak ada perjalanan yang kadang-kadang enteng, tidak selalu enteng. Kadang-kadang justru perjalanan-perjalanan padang gurun yang kita perlukan justru untuk memurnikan kita. Jangan bersungut-sungut, dikatakan begitu. 40 hari sebetulnya dalam padang gurun itu dikatakan begini, sebetulnya walaupun berputar di padang gurun, waktu yang ditempuh oleh orang Israel itu sebenarnya sampai tanah perjanjian hanya butuh 40 hari kalau jalan kaki. Tidak akan lebih lama dari itu. Tapi mereka menempuhnya 40 tahun. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut. Kabar baiknya adalah ada jaminan seperti Israel. Tuhan selalu memelihara dengan firman-Nya, tapi juga sungguh-sungguh dengan roti hidupnya. Ada banyak kesulitan, ada banyak mujizat. Mujizat-mujizat terbesar Israel terjadi di padang gurun, terjadi di saat-saat yang paling susah buat mereka. Teman-teman semua, seringkali fokus kita bukan pada penyertaan dan jaminan Tuhan. Yang tadi sudah bilang, saya ini roti hidup, kamu sudah makan setiap hari, hai orang Katolik. Nggak usah takut, walaupun jalannya susah, kamu pasti aku pelihara. Tapi kadang-kadang kita ini ingin kembali ke jalan yang lama, terutama di saat-saat pandemi, saat-saat susah seperti ini. Keadaan susah banget, boro-boro kita ini disuruh melayani keluarga aja setengah mati. Kita ini yang sudah aktif, begitu banyak yang akhirnya mulai pelan-pelan kendor, pelan-pelan mundur, menghilang. Nanti aja deh, kalau keadaan sudah membaik semuanya, saya akan mulai melayani lagi. Mereka akhirnya bukan begitu, mereka akhirnya pelan-pelan menghilang kembali ke Mesir mereka yang lama, hidup lagi seperti hidup lama. Kita di persekutuan doa bukan lagi berhenti hanya membicarakan iman, yang selalu saya katakan buat teman-teman muda. Kita nggak boleh berhenti hanya membicarakan iman saja, tapi kita harus walk the talk, jalanin apa yang kita katakan, yang kita perbincangkan. Bukan hanya membicarakan iman, tapi melakukan dalam iman. Dalam keluarga juga begitu, bukan hanya berbicara tentang iman, tapi melakukan dalam iman. Sebagai keluarga muda, saya tahu banyak banget, saya sudah mengalami dulu banyak tantangan, banyak kesulitan yang dijalani. Tapi sikap mental kita harus dirubah. Saya punya jaminan roti hidup Tuhan yang akan memelihara saya setiap hari, yang bisa saya timba setiap hari, kalau kita bisa ikut misa setiap hari, atau misalnya setidak-tidaknya sebagai orang Katolik kita bisa menerimanya setiap minggu. Sehingga semuanya jadi terbalik. Bukan mengukur peluru dulu, kemudian baru bertanya visinya Tuhan dan berjalan dalam visi Tuhan, tapi kita berani bertanya pada Tuhan, visimu Tuhan apa? Dalam kondisi apapun, visimu Tuhan apa? Itu yang selalu didahulukan, dan kemudian kita baru meminta provisinya dari Tuhan. Teman-teman, saya ingin memberikan sebuah kesaksian tentang poin ini. Perjalanan saya dalam berapa 1 bulan 2 bulan ini, bahkan terutama terakhir ini dalam 2-3 minggu ini, sedang dalam keadaan susah sekali sebetulnya, dalam keadaan yang sangat sulit, terutama karena pekerjaan saya kemarin puji Tuhan cukup besar, tapi saya itu sekarang dalam kondisi semua pekerjaan saya baru mau selesai. Jadi biasanya kalau seorang kontraktor, mungkin Ray ngerti ya, biasanya seorang kontraktor di ujung-ujung itu biasanya kita akan pasti di situ cash flow-nya agak susah, karena kita bakal harus menyelesaikan pekerjaan semua, kemudian berapa bulan kemudian selesai diserah terimakan, baru kita terima. Saya punya pekerjaan, ya puji Tuhan cukup banyak. Saya selalu bersyukur, selalu dipelihara sama Tuhan. Dalam pandemi saya masih bisa bekerja semua. Ada 4 pekerjaan, tapi karena suatu lain hal, semua program yang harusnya mereka tidak selesai berbarengan, sekarang 4 proyek ini selesai berbarengan hampir. Jadi saya tuh nggak ada cash flow, tapi saya masih punya keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara, karena saya punya
hampir 5 saya punya prospek kemarin sebelum PPKM. Yang prospeknya udah tinggal sedikit aja udah selesai, udah pokoknya dapat. Saya berpikir ya paling nggak saya ada cash flow, ini selesai, kemudian bisa berputar semuanya. Tapi tiba-tiba PPKM datang, semuanya pending. Tidak satu pun akhirnya proyek yang sudah hampir di tangan saya, sudah saya kerjakan mati-matian jalan. Akhirnya semua pending. Tunggu deh semua sampai keadaan normal. Tunggu deh sampai akhir tahun. Ada yang bilang tunggu deh sampai awal tahun depan kita lihat lagi. Jadi saya langsung tiba-tiba dalam kondisi yang boleh dibilang susah, sementara proyek hampir kelar, harus selesai, tapi peluru saya habis gitu. Hari Minggu, 3 minggu yang lalu saya ingat, saya ikut perayaan Ekaristi secara online. Saya selalu sering sekali saya dalam perayaan Ekaristi saya mendapat begitu banyak mujizat Tuhan dan peneguhan Tuhan. Tapi secara online baru kali ini. Begitu luar biasanya Tuhan berkarya buat saya. 3 minggu yang lalu tuh saya sebenarnya sudah seminggu ke depannya gimana ya? Karena proyek saya cukup besar-besar, membutuhkan cash flow yang sangat besar gitu. Sementara peluru udah nggak ada. Gimana ya? Sudah nggak kebayang lagi, udah nggak ada lagi. Saya menghitung-hitung, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Sudah lagi mikir-mikir, wah ini kayaknya perlu ini deh, perlu ngambil perlu jual mobil atau apa deh. Saya udah berpikir gitu sambil buat nyambung. Terus saya waktu itu setelah perayaan Ekaristi saya berdoa, Tuhan, saya ini sudah di dalam padang gurun ini. Pelayanan saya juga berat, pekerjaan saya juga berat. Saya kehabisan manamu. Saya butuh sekali betul-betul untuk dibantu sama Tuhan. Tapi setelah saya berdoa, setelah hening, saya justru merasakan Tuhan berbicara juga. Tenang aja kamu, saya pelihara. Setelah itu saya langsung merasa tenang. Saya merasa tenang sekali, saya langsung bersyukur aja, memuji Tuhan, terima kasih Tuhan, karena saya percaya kok Kau selalu memelihara saya, sama seperti orang Israel tadi, walaupun dalam kondisi susah apapun, dipelihara 40 tahun, dikasih makan sama Engkau, ya apalagi saya juga, anakmu juga, Tuhan, pasti Engkau melihara. Saya bersyukur, tapi sebetulnya saya belum punya solusi apa-apa, dalam doa itu saya belum menerima solusi apa-apa. Besoknya hari Senin saya jalani, saya pikir, tidak ada keajaiban apa-apa nih terjadi. Walaupun hati saya udah lebih tenang. Tapi kemudian siang-siang itu staff saya, pegawai saya nelpon dari Kudus. Saya ada proyek di Kudus proyek yang cukup besar buat pabrik gitu ya. Saya nggak kepikiran sama sekali. Terus dia telepon, Hari, gitu. Oh ya gimana? Saya pikir udah, ini pasti orang minta tagihan lagi nih. Udah lagi susah gini lagi minta tagihan lagi. Ini ada orang nih mau beli scaffoldingnya. Saya langsung saya langsung berpikir, puji Tuhan, ini nih saya nggak kepikiran, saya punya scaffolding banyak banget, mungkin saya punya hampir 1000 pieces saya di sana, yang sudah nggak kepake karena proyeknya sudah hampir selesai. Oh iya, mau beli berapa? Saya masih harap cemas, saya pikir jangan-jangan kalau mau beli 50-100 nggak usah deh, kalau mau dia suruh beli setengahnya atau semuanya deh sekalian baru. Ya ini dia minta 500 kok 600. Wah, puji Tuhan, saya langsung senang. Saya nggak kebayang sama sekali bahwa itu adalah penyertaan Tuhan yang saya nggak rencanakan, saya nggak pikir sama sekali. Tapi ternyata hari itu juga dia bilang, ya udah nih mau diambil nih segini harganya, deal nggak? Sudah jual deh. Saya bersyukur, puji Tuhan. Saya juga dapat lumayan lah, dapat jual scaffolding 500 set gitu ya, kalau dikalikan lumayan lah, ratusan juta juga tiba-tiba saya dapat duit gitu. Ya cukuplah berputar buat seminggu. Tahu-tahu besoknya, karena nyambung mungkin ya, dia itu langsung bilang, Pak kemarin jangan lupa juga Pak, kita masih punya baja sisa tuh, baja WF 400. Cuma 1,5 batang sih, saya langsung berpikir 1,5 batang lumayan itu, 1 batang itu sudah 15-20 juta, berarti saya lumayan juga. Ada yang mau beli? Iya mau beli segini, udah jual aja. Saya buru-buru, terima kasih Tuhan, saya bersyukur lagi bahwa Tuhan ternyata menjawab doa saya walaupun saya sedang berpikir udah buntu sebetulnya. Terus kemudian datang lagi, ya ada yang mau beli seng bekas lah, karena nyambung semuanya dari scaffolding ke baja ke seng bekas, udah semua jualin aja, toh project udah mau selesai semua, udah deh dilepas aja semua. Dan memang akhirnya ya puji Tuhan, akhirnya memang diselenggarakan seperti itu. Dan kemudian ada juga
kadang-kadang saya kemarin sempat berpikir juga setelah seminggu lewat, apalagi ya Tuhan ya, kayaknya sudah habis lagi nih pelurunya. Tapi habis itu tiba-tiba saya mendapat rezeki dari investasi saya, tiba-tiba naik. Padahal saya nggak mikir-mikir juga. Puji Tuhan. Kemarin saya waktu misa saya juga lagi minta sama Tuhan, karena saya biasanya suka begitu mintanya nakal juga. Tuhan, sudah 2 minggu Engkau melihara saya nih. Sekarang minggu ini, minggu ini, saya nggak tahu Tuhan mau melihara saya dengan gimana, tapi saya percaya aja Tuhan, Engkau tetap melihara saya dalam perayaan Ekaristi. Saya minta begitu. Ya, kalau kita percaya, kadang-kadang di situ kita justru dimurnikan. Dalam kondisi yang paling susah, justru kadang-kadang kita akan melihat keajaiban Tuhan. Walaupun mungkin kesaksian saya tadi sederhana, tapi itu menurut saya adalah suatu penyelenggaraan Tuhan sungguh-sungguh buat hidupnya saya dan keluarga di dalam keadaan yang susah ini. Kembali lagi, poin kedua kemudian yang saya rasa sangat penting sekali untuk kita renungkan, kembali ke ajaran gereja tadi yang mengenaskan adalah 74% orang yang dari 70% tadi yang tidak percaya pada kehadiran nyata Tuhan Yesus itu, 74% adalah berusia di bawah 40. Usia-usia teman-teman dan teman-teman yang mungkin menjadi sasaran pelayanan Anda, yang menganggap bahwa itu hanya simbol. Teman-teman yang punya sasaran keluarga muda, punya tugas berat untuk menginjili teman-teman muda yang lain, terutama di gereja kita. Ini bukan tugas yang mudah, bahwa katekese kita ternyata sangat kurang efektif ya kalau menurut saya ya. Teman-teman punya tugas yang berat sekali, begitu banyak orang muda, keluarga muda yang perlu Anda injili, yang perlu Anda bawakan kabar baik, terutama kabar baik yang sungguh-sungguh nyata dari gereja kita, gereja Katolik yang kita cintai ini. Tugas teman-teman juga punya tugas berat, memberi katekese yang baik untuk anak-anak kita. Saya percaya tuh, iblis itu tipu dayanya tidak frontal dengan ajaran-ajaran palsu, dan dua hal yang paling sering dipakai dijauhkan dari kita adalah ya ini, kehadiran nyata Tuhan di dalam tubuh dan darah Kristusnya, dan juga kedekatan kita pada Ibu Maria. Dua ini yang memang selalu diincar dan dijauhkan dari kita. Dia tidak akan dengan frontal, dia akan membuat kita menjauh, tidak percaya, apalagi dalam pandemik ini. Kita jadi banyak punya excuse kan untuk kita tidak pergi misalnya ke gereja, atau untuk anak kita nggak ikut Ekaristi online at least gitu ya. Terus kemudian kemarin ada satu refleksi juga dari Romo Wante dan juga di rapat BPBG kita, yang akhirnya menjadi suatu permenungan juga buat saya ya, buat pelayanan kita bersama. Kita ini hati-hati, kita bisa punya satu generasi anak yang hilang, yang tidak pernah mengalami hidup menggereja saat kecilnya. Mungkin ya berdoa, bisa di rumah, tapi tidak mengalami hidup menggereja. Sebagian besar dari kita mungkin dulu paling enggak kita rajin di Mesdina, rajin pelayanan yang lain-lain, hidup di sekitar gereja, paling enggak pelajaran agama di gereja. Tapi mungkin sekarang ada satu generasi anak-anak kita yang bisa tidak mengalami hidup menggereja. Bagaimana kita refleksi agar kita memberikan sebuah perhatian lebih pada iman anak pada saat ini. Mungkin memang saat ini sangat susah, tapi saya yakin mari kita berjuang. Mungkin itu adalah refleksi yang dapat saya berikan, terutama dalam kehadiran Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai roti hidup. Akhirnya Yesus sudah menjadi roti hidup untuk kita. Kita diminta untuk tetap setia. Jangan merasa bahwa roti hidup itu bukan jaminan atau hanya simbol saja, nggak terlalu penting. Justru roti hidup itu adalah jaminan penyertaan Tuhan. Israel mengalaminya, saya mengalaminya dalam hidup sehari-hari saya. Kalau masih ada yang ragu, alami sendiri. Tanya pada Tuhan jalan mana yang harus ditempuh, entah dalam padang gurun keluargamu, entah dalam padang gurun pekerjaanmu, padang gurun pelayananmu, lalu berjalanlah dalam iman. Roti hidupnya adalah jaminanmu. Semoga hari ini dan kedepannya kita diyakinkan kembali bahwa kita punya jaminan iman yang luar biasa dari Tuhan, yaitu tubuhnya sendiri yang bisa kita santap setiap kali dan memberi kita kekuatan dan memberi kita jaminan di dalam perjalanan-perjalanan hidup kita yang mungkin tidak mudah. Tapi di sana apabila kita sungguh percaya, kita akan melihat keajaiban mana sama seperti keajaiban mana yang dialami oleh
umat Israel. Tuhan memberkati kita semua teman-teman, Tuhan berkati. Ya baik, terima kasih Kuari untuk firman-Nya yang begitu meneguhkan dan menguatkan kami agar kami tidak menyerah di padang gurun kami masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Baik, saat ini saya mau ajak kita semua tenangkan hati, kita mau masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah utus murid-Mu sendiri, Kuari, untuk boleh membawakan renungan tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini sungguh boleh menguatkan kami senantiasa, bahwa kami percaya, kami tahu bahwa setiap perjalanan hidup kami tidaklah mudah. Tapi kami percaya bahwa di dalam Engkau memiliki kuasa yang tak terbatas. Engkau akan senantiasa menuntun kami, menolong kami, mengeluarkan kami dari setiap permasalahan dan kehidupan, bahkan dengan cara-cara yang tidak kami pikirkan sedikit pun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak memberikan yang terbaik dari yang kami miliki, agar kiranya Tuhan apa yang boleh kami berikan ini sungguh boleh kami pergunakan seutuhnya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, saat ini saya persilahkan Wempi ya untuk bawa. Wempi atau siapa hari ini? Vindi. Silakan. Ya, shalom teman-teman. Kebetulan Vindinya sedang berhalangan, jadi saya menggantikannya untuk sementara. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kuari atas waktunya, atas peneguhannya kepada kita. Semoga apa yang dikatakan Kuari tadi boleh semakin motivasi kita untuk tidak menyerah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Kuari sekarang. Tepuk tangan semuanya. Terima Ya, kasih. sebelum kita mau masuk ke pengumuman, saya mau ajak teman-teman, mau undang teman-teman untuk open kamera dulu. Kita mau foto bersama untuk kenang-kenangan. Karena wajah dan senyum kalian itu sungguh berarti untuk kita semua. Oke, yang belum open cam, silakan. Kuari foto bareng dulu kok. Oke, ya siapa yang foto ya? Siapa yang bisa bantu foto? Ray, oke. Kalau gitu, hitung sama-sama ya. 2 kali foto. Yang pertama kita senyum manis dulu, berikutnya kita senyum norak. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita senyum norak. 1, 2, 3. Oke. Baik. Tim multimedia bisa bantu untuk menampilkan pengumuman kita. Oke, teman-teman, tadi kita sudah sama-sama berdoa persembahan untuk sebelum kita mulai foto tadi. Nah, sebentar, sorry, agak putus-putus ya internetnya ya. Oke, jadi teman-teman, bagi yang ingin memberikan yang terbaik untuk mendukung karya pelayanan di Persekutuan Doa kita, nah di situ sudah ada rekening BCA atas nama Novita Rani Sulistyo, atau bagi teman-teman yang mau menggunakan QR code-nya bisa di-scan aja di situ. Nah, nanti persembahan teman-teman akan kita alokasikan untuk karya pelayanan kita selanjutnya dan kegiatan Persekutuan Doa kita selanjutnya. Oke, next. Nah, ini pengumuman untuk komunitas basis. Jadi, seperti biasa, format PD kita masih 2 kali PD dan 2 kali kombas. Nah, karena kebetulan hari ini kita sudah PD, next, minggu depan kita akan kombas. Seperti biasa, itu jam 19.30 atau 18.30 WIB. Nah, kombas itu apa? Kombas itu kita akan men-sharingkan bacaan Injil pada hari itu maupun bacaan dari PKS, biasanya kita menggunakan acuannya. Dan lalu kemudian kita akan men-sharingkan masing-masing kita pengalaman kita maupun iman kita yang kita alami maupun Tuhan berkati dalam hidup kita ke teman-teman yang lain.
Seperti itu. Kemudian selanjutnya PD kita akan bertemu lagi pada Kamis minggu ketiga. Itu tepatnya hari ini ke bulan ini itu tanggal 19. Nah, 19 Agustus karena bulan ini adalah bulan Agustus, seperti biasa kita memperingati hari kemerdekaan bangsa dan negara kita, 17 Agustus. Oleh karena itu, 19 Agustus nanti PD kita sedikit spesial. Kita akan merayakannya dengan games-games tradisional, kita akan merayakannya dengan nuansa merah putih, dan sama-sama kita mau mengikuti semacam kuis, dan tenang aja, kuisnya ini cukup berhadiah, dan hadiahnya saya dengar-dengar bocorannya sedikit itu cukup belum bisa bagikan mana yang Tuhan berikan sih. Tapi cukup membuat kita bersemangat. Doa, ayolah. Seperti itu. Jadi saya mau undang teman-teman semua untuk berpartisipasi. Untuk info lebih lanjut gimana gamesnya dan lain-lainnya akan diinfokan oleh si sosial media kita ya. Dan mungkin teman-teman sudah follow Instagram kita atau Facebook kita, sudah ya. Kalau belum, aduh sayang sekali. Segera di-follow karena takutnya ketinggalan berita-berita update tentang PD kita. Selanjutnya, nah, kita juga ada Kids Ministry, teman-teman. Kids Ministry ini adalah wadah untuk anak-anak kita boleh tetap berjumpa dengan sesamanya di masa-masa pandemi ini. Kegiatannya setiap hari Sabtu kedua dan keempat, jam 10 WITA atau 10 WIB. Nah, ini bisa kalian share juga ke keponakan kalian atau ke anak kalian, siapapun saudara kalian yang memiliki anak kecil bisa diajak ke sini. Mungkin kalau misalnya info lebih lanjut bisa nanti akan diinfokan lagi oleh si sosial media kita. Demikian pengumuman kita pada malam hari ini. Saya persilakan kembali untuk WL memimpin. Terima kasih. Terima kasih Bung Felix untuk pengumuman yang sangat ceria seperti komentator bola katanya. Katanya Rai. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bersekutu, walaupun mungkin di antara kita sudah lelah ya, dikit-dikit online, misa online, ada yang nemenin anaknya online. Ini sekarang kita PD online lagi, aku sudah muak gitu. Tapi puji Tuhan, pada malam hari ini kita semua masih meluangkan waktu kita untuk bersama-sama bersekutu. Baik, saat ini kita akan menutup pertemuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena di dalam setiap keterbatasan kami ini, Engkau masih izinkan kami untuk dapat bersekutu. Ya Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita-Mu, dan kiranya sukacita ini boleh kami bagikan senantiasa dalam setiap keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga jaga kami senantiasa dari wabah pandemi ini, agar kiranya Engkau mau juga senantiasa lindungi kami dari setiap bahaya virus-virus ini. Juga Engkau berikan beberapa kesembuhan buat beberapa teman kami mungkin yang terinfeksi virus COVID ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan rahmat kesembuhan buat mereka. Karena kami percaya Engkau tabib yang ajaib dan tiada yang tidak mungkin buat-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami telah selesai bersekutu, tapi kami percaya bahwa berkat-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada malam hari ini segala pujian, hormat, penyembahan yang jauh dari sempurna ini hendak kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah Maha Tinggi, kiranya Engkau mau senantiasa sampaikan segala doa-doa kami ke hadapan Putramu Yesus Kristus yang kami percaya tidak akan menolak Engkau. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo-santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami, Yesus Kristus, sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Baik, sebagai lagu penutup kita sama-sama mau nyanyikan, kita mau nyatakan bahwa begitu sempurna kasih Allah dalam kehidupan kita, begitu sempurna kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Segenap hati kita menyatakan, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharap. Sekali lagi katakan, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pada malam hari ini meluangkan waktunya untuk bersyukur, bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Thank you Ko Ari sudah memberikan kami firman yang begitu menohok ya. Terima kasih.